Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekha Silvia Puri. Saya 7C, Prodi Administrasi Negara, Fakultas FISIP. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Presentasi kali ini yaitu berupa jurnal yang berjudul Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah dalam Memperkuat Karakter Bangsa, karya H. M. Said Sagaf. Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan budaya diartikan keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, pendidikan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai karakter yang baik menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang upaya dalam memaksimalkan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mengambil sebuah kebijakan nasional yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang urusan pendidikan diserahkan kepada daerah. Hal ini berarti bahwa daerah mempunyai wewenang yang penuh di dalam mengatur dan mengelola pendidikan yang ada di daerahnya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Pendidikan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi atau kelompok yang unik bagi setiap, baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa pemersatu Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ini adalah contoh konteks makro pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam konteks makro berpusat pada satuan pendidikan secara holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memperdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk mengisi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pendidikanlah yang akan merupakan upaya sungguh-sungguh dan senantiasa menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya. Pengembangan karakter dibagi dalam 4 pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas,
kegiatan sehari-hari dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan. Yang selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dalam sebuah mata pelajaran khusus untuk materi pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, karena memang misinya adalah pengembangan nilai dan sikap. Pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi atau metode pendidikan karakter. Untuk kedua mata pelajaran tersebut, karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak penyaring. Sementara itu, mata pelajaran lainnya yang secara formal memiliki misi utama selain mengembangkan karakter, wajib mengembangkan rencana pembelajaran pendidikan karakter yang diintegrasikan ke dalam substansi atau kegiatan mata pelajar sehingga memiliki dampak penyaring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta didik. Lingkungan satuan pendidikan perlu dikoordinasikan agar lingkungan fisik dan sosial kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya agar terbiasa membangun kegiatan keseharian di suatu pendidikan yang mencerminkan perwujudan karakter yang dituju. Pola ini ditempuh dengan melakukan pembiasaan dengan pemberdayaan aspek-aspek karakter dalam kehidupan keseharian di sekolah dengan pendidikan sebagai teladan. Dalam kegiatan non-ekstrakurikuler atau yang kita tahu kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung pada materi suatu mata kuliah atau pembelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Salah satunya satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pembelajaran seperti kegiatan kepramukaan, dokter kecil, palang merah remaja, pencinta alam, Liga Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Perlu dikembangkannya proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka membangun karakter. Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan melalui kegiatan olahraga dan seni dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, kompetensi, atau festival. Berbagai kegiatan olahraga dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk penanaman dan pembentukan sikap, perilaku, dan kepribadian para pelaku olahraga atau seni agar menjadi manusia Indonesia yang berkarakter. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki watak, kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan hidup prima. Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses penguatan dari orang tua wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan pendidikan sehingga menjadi kegiatan keseharian di rumah dan lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini dapat dilakukan lewat komit sekolahan, pertemuan wali murid, kunjungan atau kegiatan wali murid yang berhubungan dengan kumpulan kegiatan sekolah dan keluarga yang bertujuan menyamakan langkah dalam membangun karakter di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Program pendidikan karakter pada konteks makro dapat dilihat pada gambar tersebut. Ini perbedaan, yaitu konteks mikro pendidikan karakter. Ya, dengan prinsip yang sama, pendidikan karakter dapat dilakukan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya kursus ketampilan, kursus
kepemudaan, bimbingan belajar, pelatihan-pelatihan singkat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi massa. Demikian pula, pendidikan karakter dapat dilakukan pada kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti kegiatan Karang Taruna, keamanan, olahraga, kesenian, sosial, dan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana alam. Pendidikan nonformal yang dilaksanakan pada lingkup dunia usaha berbentuk pendidikan dan pelatihan calon pegawai, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan keterampilan profesi. Pada lingkup masyarakat politik, dilakukan bentuk pelatihan dan kaderasiasi partai, pelatihan kepemimpinan, pelatihan etika politik, dan pemberdayaan politik. Sedangkan pada lingkup media massa, pendidikan nonformal berupa pelatihan dasar komunikasi, pelatihan kode etik jurnalistik, dan pemahaman profesi jurnalistik, dan pelatihan transaksi elektronik. Pendidikan karakter pada kegiatan pendidikan dan latihan nonformal serta kegiatan kemasyarakatan tersebut dapat diarahkan untuk menanamkan kepedulian sosial, jiwa patriotik, kejujuran, dan kerukunan berkehidupan dalam masyarakat, serta untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki watak, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter pada pendidikan nonformal dilaksanakan dengan pendekatan holistik dan terintegrasi pada setiap aspek pekerjaan atau suatu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam strategi pembangunan karakter bangsa, melalui program pendidikan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah yang dalam hal ini berada di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, fasilitas yang perlu didukung beberapa hal sebagai berikut. Di sini terdapat 6 item yang harus didukung. Antara lain, yang pertama yaitu pengembangan kerangka dasar dan perangkat kurikulum, inovasi pembelajaran dan pemberdayaan karakter, standarisasi, perangkat dan proses penilaian, kerangka dan standar media pembelajaran yang dilakukan secara sinergis oleh pusat-pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional. Yang kedua, yaitu pengembangan suatu pendidikan yang memiliki budaya kondusif bagi pembangunan karakter dalam berbagai modus dan konteks pendidikan usia dini. Pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi dilakukan secara sistematik oleh semua direktorat terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kelembagaan dan program pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan karakter melalui berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistematik oleh semua direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Formal. Yang keempat, pengembangan dan penyegaran kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, baik di jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang relevan dengan pendidikan karakter dalam berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait. Yang kelima yaitu pengembangan karakter peserta didik di perguruan tinggi melalui penguatan standar isi dan proses, serta kompetensi pendidikannya untuk kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK
dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat yaitu MBB, pelatihan dan pembangunan pendidikan karakter, pembinaan lembaga pendidikan tenaga dan kependidikan, dan yang terakhir pengembangan dan penguatan jaringan informasi profesional. Membangun karakter dilakukan secara sistematik oleh semua direktorat yang terkait. Pada dasarnya, kunci akhir sebuah strategi ada pada kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar warga negara, antar kelompok, antar lembaga, antar daerah, dan bahkan antar negara. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dalam berjalannya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal ini dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai tahun 2025. Adapun bentuk koordinasi yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, koordinasi perencanaan kegiatan pendidikan karakter secara dinamis dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sesuai konteks kebutuhan dan perubahan zaman. Yang kedua, yaitu organisasi dengan lembaga yang mengembangkan karakter bangsa melalui nilai budaya dan karya budayanya. Dan yang ketiga, yaitu koordinasi kegiatan suatu pendidikan dengan lembaga pendidikan di alam terbuka, antara lain Gerakan Pramuka dalam hal penerapan silabil pendidikan karakter. Dan yang keempat, yaitu koordinasi lembaga, agen, dan pemerhati yang saling terkait dengan pendidikan dan pengembangan karakter bangsa. Yang kelima, yaitu organisasi secara teknikal dengan lembaga yang mengembangkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Multimedia dalam komunikasi yaitu berfungsi dalam pembuatan materi interaktif pendidikan karakter. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dengan lembaga yang mengembangkan kompetensi jasmani, bidang olahraga, dan perencanaan pendidikan karakter di bidang kompetensi olahraga. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.